Oke, kita mulai aja ya. Walaupun kita sedikitan, that's okay. Eh, kita mulai saja. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ini dia. Oke. Sebentar ya. Cici. Setting up dulu sebentar. Oke. Ya, kita mulai saja ya, teman-teman ya. Selamat pagi semuanya. Halo, ketemu lagi sama Cielke. Bareng-bareng sama kalian pagi hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol seperti biasa, sharing dan berbagi pemikiran, bisa dibilang kayak gitu ya. Rencananya sekarang ini harusnya pagi hari ini kita langsung live lewat YouTube, tapi karena ada kendala satu dan lain hal, jadi kita langsung Zoom aja dadakan nih ya, teman-teman semuanya, oke? Nah, walaupun cuma sedikitan aja nih yang bisa hadir di pagi hari ini, that's okay, kita mulai aja. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa nyusul atau nanti langsung lihat dari YouTube channel kita aja, oke? Sudah siap? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kau yang tolong campur tangan Tuhan untuk setiap rencanamu yang luar biasa dalam hidup kami. Siapkan hati dan juga pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan perkataan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai, Cici mau share screen dulu, kita sama-sama menyembah Tuhan bareng-bareng ya. Kita share screen dulu. Oke. Sudah siap ya? Selamat pagi, Youth GPPI Sejahtera yang dikasih Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu buah pujian. Ku bersyukur Bapa. Katakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Oke, terima kasih ya Ko Epen dan juga Kak Cynthia yang sudah membantu nih di pujian dan juga penyembahan di hari ini. Kita masuk ke tema besar ya, teman-teman. Tema besar kita di bulan ini kan hidup benar. Terus judul sharing Cici di pagi hari ini adalah jadi benar versus jadi baik. Nah, benar sama baik, bedanya apa nih, Ci? Nah, itu dia kita bakal bahas nih ya di hari ini. Kenapa Cici minta lagunya sama request sama Katia, Ku Bersyukur. Nah, ini memang ada kaitannya juga, teman-teman. Kenapa kita harus tetap bersyukur di dalam segala hal dan juga di dalam perkara apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan itu ada korelasinya sama jadi benar dan jadi baik. Nah, sebelum itu kita ringkas dulu ya. Selama sebulanan ini enak banget ya emang Cici nih kalau udah minggu terakhir itu tinggal ngeringkas yang kemarin-kemarin udah di-sharingin sama kakak dan juga Koko dan juga ada semua yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan sharing di Youth ya. Di minggu pertama ingat nggak sih ada Bang Carlos. Bang Carlos men-sharingkan ada di Galatia 3 ayat 11 tuh teman-teman, yang menggarisbawahinya itu adalah orang benar hidup oleh iman. Itu di minggu pertama ya. Di Galatia 3 ayat 11 bunyinya seperti ini, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum. Taurat adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Nah, hal yang baik menurut Bang Carlos sudah langsung diceritain semua tuh, hal yang baik itu sesuainya sama hukum. Termasuk hukum yang ada di dunia ini, teman-teman. Dan orang yang ikut sama Yesus itu otomatis taat sama hukum. Kebalikannya belum pasti, benar ya. Jadi orang yang taat hukum belum tentu menerima Tuhan Yesus, begitu. Nah, kuncinya di dalam minggu pertama kita tahu dari Bang Carlos adalah melakukan. Di saat kita melakukan, itulah kita bisa dikatakan kita sudah hidup benar. Di saat kita melakukan firman, di saat kita melakukan apa yang Tuhan suruh buat kita, itulah tandanya kita sudah hidup benar. Terus di minggu kedua ada Kak Aldo yang udah sharing juga, ambil bagian dalam pelayanan di Youth. Dia Aldo mengutip dari Alkitab itu di Efesus 5 ayat 15. Cici bacain ya. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, Bang Aldo juga ceritain tuh di situ.
Arif itu seperti apa harusnya, dan gaya hidup yang benar itu seperti apa. Nah, udah gitu Kak Aldo juga bilang ya, Tuhan izinkan nih pandemik terjadi. Kita nggak tahu nih sampai kapan gitu ya, tapi Tuhan izinkan untuk terjadi, which is He is still in control, teman-teman ya. Something good is going to happen. Udah pasti itu ya, walaupun kelihatannya, di mana baiknya nih pandemik ini, corona, di mana baiknya, tapi percaya sama Tuhan, itu yang terbaik, dan sesuatu yang sangat baik akan terjadi di balik kejadian hal ini, teman-teman. Nah, terus di minggu ketiga ada Kak Sasa juga yang sudah bagiin buat kita. Nanti kamu baca sendiri yang ketinggalan ya di Efesus 4 ayat 17 sampai 18, atau mungkin kamu sudah baca tapi udah lupa lagi, boleh langsung kamu buka sendiri nanti ya setelah sharing hari ini. Di sana Kak Sasha bilang kalau hidup benar sebagai orang percaya itu beda dengan pengertian hidup benar yang ada di dunia. Kalau dunia bilang hidup benar itu menurut pemikiran kita sendiri, benar ya? Jadi kayak, kamu udah hidup benar atau belum? Dunia berkata bahwa, oh iya, aku udah hidup benar, tapi melalui pemikiran kita sendiri. Tapi versinya Alkitab, kita hidup benar berdasarkan kehendak Tuhan. Gimana sih caranya? Do what Jesus do. Apa sih yang, kalau setiap kamu melakukan sesuatu, kamu harus bertanya-tanya nih, kalau Tuhan Yesus bakal ngelakuin apa ya? Misalnya kamu dijahatin sama orang. Kalau menurut pemikiran dunia, yang baik, yang benar, ya kalau gue dijahatin ya jangan diem dong. Nanti gue tambah injek-injek dong. Nah, tapi kalau menurut sesuai dengan versi Alkitab, ketika kamu dijahatin orang, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus bakal balas balik? Atau apakah Tuhan Yesus akan mengampuni dengan langsung? Nah, di saat seperti itu ada tuh perbedaannya dengan jelas. Jadi apa yang pemikiran kita sendiri benar versi kita sama benar versinya Tuhan. Nah, di situ ya, itu jelas banget Kak Sasha langsung ceritain semua. Kalau kamu lupa, back aja ke YouTube channelnya GPPI dan cari aja sharingannya Kak Sasha ya di minggu ketiga bulan ini. Oke. Selanjutnya yang terakhir, baru minggu kemarin banget Ko Vicky sharing tentang Kejadian 6 ayat 22. Ini ngambil dari tokoh Alkitab yang benar-benar udah familiar banget sama kita ya. Dan kita udah tahu banget sejarah hidupnya dari kita umur 5 tahun, kita udah tahu, udah dengar ceritanya tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini adalah tokoh yang benar dan tidak bercela pada zamannya. Jadi nggak cuma Tuhan Allah yang berkata, oh kamu ini tidak bercela dan kamu sudah hidup benar, tapi orang-orang di sekitarnya juga bilang kalau Nuh ini udah sangat baik, hidup benar dan tanpa cela gitu ya. Nah, hidup benar yang Ko Vicky garis bawahin di minggu kemarin adalah taat sama otoritasnya Tuhan. Di saat semua orang kelihatannya, oh ini kehidupan baik-baik aja, nggak ada yang sesuatu yang salah nih yang terjadi saat-saat ini. Tapi di saat itu dia disuruh bikin bahtera gitu kan ya. Kalau Nuh hidup di zaman sekarang kan itu kayak orang kayak kurang status gitu kan ya. Kenapa lu bikin bahtera? Mungkin gitu ya di saat lagi kemarau gitu kan ya. Di saat bener-bener lagi nggak ada curah hujan yang tinggi, terus kenapa lu takut lu tenggelam gitu kan ya. Tapi hidup benar yang Ko Vicky ceritain minggu kemarin itu adalah di saat kamu bisa taat sama otoritas Tuhan. Nah, sekarang di minggu ini secara singkat banget Cici bakalan sudah rangkum semua tadi inti-inti hidup benar dari minggu pertama sampai sekarang. Nah, Cici sekarang di minggu ini mau nambahin satu. Mungkin di saat kalian dengerin dari semua dari minggu sharing di minggu pertama sampai minggu kemarin nih, di minggu keempat berarti ya, ada muncul pertanyaan nih. Kalau Kak Sasha bilang kan hidup benar menurut kita sama menurut Tuhan itu beda. Sekarang pasti kamu ada berpikiran, di dunia ini ada yang bilang hidup baik sama hidup benar. Jadi baik sama jadi benar. Ketika kita lihat ada dedek bayi gitu ya, didoain sama pendeta, atau mungkin didoain sama orang tuanya sendiri atau sama keluarganya, atau lagi ulang tahun. Biasanya doa yang dipanjatin itu adalah, aduh, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kamu jadi anak yang baik, dengar-dengaran orang tua, sih. Semua orang kok ngedoainnya supaya jadi baik. Terus bedanya apa, Ci, sama jadi benar? Dan ada beberapa kalimat yang bilang juga ya di sosial media, di quotes-quotes di internet,
Ada tulisan be good, do good, jadilah baik, berbuatlah kebenaran gitu ya, perbuatlah kebenaran gitu ya. Nah, kenapa di sini kok karena diambil dari bahasa Indonesia kok jadi rancu Ci antara baik dan benar. Kalau di dalam bahasa Inggris, be good, do good itu bukan hanya jadi baik ya, bukan. Bukan cuma perbuat kebaikan ya, nggak cuma itu. Tapi yang betul adalah do good. Perbuatlah kebenaran. Makanya pahlawan super selalu dibilangnya adalah pahlawan yang membawa kebenaran. Benar kan? Ada nggak tuh pahlawan super dibilangnya kamu adalah pahlawan yang memperkatakan dan juga memperbuatkan kebetulan misalnya. Kebetulan atau kebaikan gitu kan. Nah, udah gitu jadi orang-orang ini semua pengen aku pengen jadi baik gitu ya. Terus apa sih bedanya? Nah, sekarang Cici mau definisiin satu-satu ya. Jadi baik itu tahu mana yang salah dan mana yang benar. Ketika kamu jadi baik, kamu tahu nih mana yang salah, mana yang benar. Dan ketika kamu jadi orang yang baik, kamu tidak melakukan kejahatan, istilahnya gitu. Kamu tidak melakukan yang jahat. Kamu tahu mana yang jahat, mana yang baik. Kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kamu sekedar tahu dia, sekedar kamu tahu. Dan kamu tidak melakukan yang jahat. Itu ketika kamu jadi baik. Terus bedanya sama yang benar apa, Ci? Menjadi baik itu dibatasi sama hukum, teman-teman. Kita hidup di negara hukum ya. Kita tahu kan tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain atau kita istilahnya jangan sampai membunuh lah ya. Misalnya kita komentar jahat tuh di internet, kan udah ada undang-undang juga kan yang mengatur hal itu. Jadi kita bisa dijerat sama pasal, kita bisa dijerat sama hukum. Nah, kita dibatasi sama apa lagi, Ci? Hukum sosial. Misalnya kita nyebelin banget nih, ngejahatin teman kita emang nggak dihukum secara hukum undang-undang pidana segala macam, tapi kita dihukum secara sosial. Kita dijauhin lah, terus kita nggak ada yang mau temenan sama kita lah, itu hukum sosial ya. Terus kita dibatasi apa lagi, Ci? Menjadi baik itu juga dibatasi sama aturan si mami, ya, sama aturan si mama. Terus dibatasin juga sama hukuman dari si papa. Kamu nggak pulang jam segini, nggak usah pulang, tidur di teras aja. Kita menjadi baik dibatasi sama aturan si mama, sama aturan si papa juga. Right? Gimana dengan menjadi benar, Ci? Menjadi benar itu adalah ketika kamu sadar tanpa batasan-batasan tersebut, ketika kamu sadar itu memang hal yang harus kamu lakukan. Sekali lagi ya, menjadi benar itu tahu yang mana yang baik dan yang jahat. Kamu tahu yang mana yang benar dan juga yang salah. Sampai poin situ sama ya, sama jadi baik ya. Tahu mana yang salah, mana yang benar. Itu sampai situ sama poinnya. Poin yang kedua, jadi baik itu tidak melakukan yang jahat. Sama, baik ya, bagus. Poin yang kedua, menjadi benar itu adalah melakukan apa yang benar seturut dengan firman. Jadi kamu nggak cuma tahu, oh ini salah, ini benar. Kamu nggak cuma tahu itu. Dan kamu tidak cuma, ya udah gue nggak akan lah melakukan yang jahat, gue nggak mungkin mencuri lah, Ci. Nggak cuma tidak melakukan yang jahat, tapi kamu melakukan apa yang benar, dan yang benarnya itu seturut dengan firman. Jadi menjadi benar itu adalah kamu akan melakukan semua hal yang baik itu tanpa rasa takut dipelototin sama si mama. Ngerti ya? Nangkep kan? Jadi kamu melakukan semua hal itu secara sadar begitu ya, tanpa kamu takut akan batasan, tanpa kamu takut dipelototin si mama, tanpa kamu takut akan dihukum sama si papa, karena kamu tahu itu hal yang benar, kamu lakukan. Karena tahu itu memang yang harus kamu lakukan, itu yang kamu lakukan. Menjadi baik belum tentu melakukan hal itu. Menjadi baik hanya tidak melakukan hal yang jahat, bukan melakukan.
Belum tentu. Gitu. Jadi baik bagus, teman-teman. Oh, bagus dong. Kita tahu yang mana yang jahat dan kita tidak melakukan yang jahat, itu sangat baik. Harus. Tapi lebih penting, jadi benar. Karena begitu kita jadi benar, secara langsung, secara sadar kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Menurut siapa? Menurut Tuhan dong. Jadi ketika kita ambil bagian nih, di dalam segala hal, misalnya kamu masuk dalam satu organisasi gitu ya, di sekolah sekarang kan sudah mulai aktif lagi nih teman-teman ya, atau mungkin kamu masuk di dalam pelayanan misalnya, atau mungkin kamu ini deh contohnya pelayanan itu adalah sesuatu yang baik, betul ya? Kamu ikut ambil, aku mau ikut pelayanan deh akhirnya gitu kan ya, mama sama papa kalian pasti wah senang banget, puji Tuhan, aku punya kesadaran untuk ikut pelayanan gitu kan. Itu adalah hal yang baik, tapi itu tidak akan menjadi benar ketika hati kamu tidak ada di sana dan kamu melakukan itu hanya biar papa mama senang. Hal itu akan menjadi benar ketika hal itu datang dari hati kamu dan kamu melakukan itu karena kamu sayang sama Tuhan, bukan karena kamu memandang ya udahlah daripada si mama nanti ngomel wae lah. Ketika kamu melakukan hal itu dengan kesadaran diri kamu sendiri, seturut firman Tuhan dong ya. Tuhan juga udah ada dong firman-Nya untuk kita mengajak kita untuk melayani sesama kita. Di saat kamu terjun ke dalam hal itu, karena kamu punya kesadaran sendiri akan firman Tuhan, dengan hati kamu sendiri, itu benar, teman-teman. Ikut ambil bagian dalam satu organisasi di sekolah kamu, itu hal yang baik, sangat baik. Kamu punya ide-ide yang brilian, oh baik banget. Tapi ketika kamu tidak melakukan hal itu seturut dengan firman Tuhan, kamu pilih nggak tuh si organisasinya? Kamu seleksi nggak tuh si organisasinya? Tujuan kamu masuk organisasi itu apa? Di saat yang seperti itu, tidak terjadi, kamu hanya melakukan yang baik, teman-teman. Sekali lagi ya, hidup yang benar itu adalah di mana kamu tahu yang mana yang salah dan mana yang benar. Tapi tidak hanya itu saja, tapi kamu mengambil keputusan untuk melakukan apa yang benar seturut dengan firman Tuhan. Jadi ketika kamu sudah kenal firman, Cici percaya hari ini yang dengerin juga udah hafal, wah udah tahu lah firman Tuhan seperti apa. Tulisan-tulisan Tuhan, surat cintanya Tuhan kalian sudah hafal semua. Jadi kamu tinggal ikutin aja. Yang benar menurut firman Tuhan apa? Kalau Tuhan Yesus, nih, kita balik ke tempat sharingannya Kak Sasa ya. Kalau Tuhan Yesus ada di tempat aku sekarang, Tuhan Yesus bakal ngelakuin apa ya? Kalau Tuhan Yesus ditempatkan di tempat aku sekarang, di kondisi aku sekarang, dengan masalah yang sama nih sama aku sekarang. Kalau Tuhan Yesus yang ada di sini, Tuhan Yesus bakal ngelakuin apa ya? Itu yang harus kamu lakuin. Kalau Tuhan Yesus dikebuk, ditonjok, misalnya, Tuhan Yesus bakal ngelakuin apa ya? Ada di firman ya? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi. Berarti bukan kalau kita ditonjok pipi kiri, tonjok pipi kanan. Nggak ada kayak gitu. Kasih pipi kanan. Ya kan? Pikirin lagi. Kalau Tuhan ada di tempat kita, apa yang kita lakukan, dan kamu lakukan, jadi benar, hidup benar adalah melakukan firman Tuhan. Di saat kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu hanya membaca firman Tuhan setiap hari, dibaca aja, nggak usah dilakuin deh, ya. Itu bukan hidup benar, teman-teman. Kamu cuma hidup baik selama ini. Baca firman Tuhan baik nggak, Ci? Baik dong. Tapi benar nggak? Ketika kamu tidak melakukan firman Tuhan, ketika firman itu cuma kamu baca doang, tapi tidak kamu lakukan, hari ini ada kabar buruk untuk teman-teman, itu belum hidup benar, teman-teman. Ketika kamu baca, melakukan firman Tuhan, kamu sudah hidup benar. Jadi sama-sama yuk, kita nggak cuma baca aja, nggak cuma denger aja setiap hari firman Tuhan ini, tapi kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan baik nggak, Ci? Baik dong. Kita memperkatakan firman Tuhan, terus menjadikan orang-orang di sekitar kita jadi kuat, baik nggak, Ci? Baik dong, tapi kamu lakukan atau enggak?
Kalau kamu tidak lakukan, belum hidup benar ternyata. Ketika kamu perkatakan firman Tuhan, baca dulu nih ya, baca firman Tuhan, nempel di otak, perkatakan firman Tuhan, nempel di otak, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, yes, kamu sudah hidup benar, teman-teman. Jadi sama-sama ya, kita sama-sama hidup benar, berlari menuju itu. Cici juga belum sempurna kok, udah pasti, kan sama-sama manusia, Cici bukan robot, ya kan? Jadi sama-sama belajar dari sekarang, kamu ingetin Cici, Cici juga ingetin kamu. Oke, sekarang kita tutup dulu aja dengan doa ya untuk semua teman-teman. Yuk, mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kau yang tolong campur tangan Bapak untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sharing hari ini. Jadikan mereka tidak hanya hidup dengan baik, Tuhan Yesus, tapi jadikan mereka juga bisa hidup benar di mata Engkau. Benar menurut firman Tuhan, bukan benar dengan pemikiran mereka sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tolong campur tangan semua anak-anak-Mu, berkati di sekolah mereka, di kehidupan di rumah mereka, Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan semua keluarga mereka, keuangan keluarga mereka. Engkau tolong campur tangan penuh, berkat-Mu melimpah untuk keluarga mereka, Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih ya sudah hadir di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, Cici bye-bye dulu ya. Dadah.